Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi penting, yaitu DPR RI Komisi 10 di sini menyatakan bahwa perlu ada formulasi lain untuk seleksi P3K guru tahap 2, konteks adil yang diharapkan semua guru honorer. Nah, seperti itu teman-teman ya, cuplikan judul video kami pada hari ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pemaparan kami pada hari ini. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Ya, di sini teman-teman ya, di sini dikatakan di hari Rabu 3 November 2021, DPR RI sebut masih ada data tes P3K tahap 1 layak ditunda. Nah, di sini dikatakan langsung melalui lansiran jpnn.com Jakarta. Di sini nyatakan bahwa legislator menilai perlu ada formulasi lain untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua ditunda. Jadi di sini memang legislator atau Komisi 10 DPR RI mengatakan memang legislator menilai perlu ada formulasi lain teman-teman ya untuk seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahap kedua ditunda. Seperti itu ya. Nah, di sini dinyatakan oleh Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Ibu Agustina Wilujeng Pramestuti berharap pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek yang masih bersifat membingungkan. Menurut dia, banyak persoalan mengenai seleksi P3K yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Jadi di sini Wakil Ketua dari Komisi 10 DPR RI meminta agar pemerintah bisa mempertimbangkan beberapa aspek ya terkait persoalan seleksi P3K yang dapat mempengaruhi dunia pendidikan di Indonesia. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini istilahnya hal ini ya, ini yang admin lingkari, hal ini dikatakan Agustina saat RDPU Komisi 10 DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bulukumba, guru dan tenaga kependidikan non kategori GTKHNK plus 35 Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur serta Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK 2I Korwil Jawa Tengah di Gedung Nusantara 1 Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 2 bulan 11 tahun 2021. Seperti itu teman-teman ya. Jadi memang baru-baru ini ada rapat RDPU antara Komisi 10 DPR RI dengan DPRD Kabupaten Bulukumba bersama dengan guru dan GTKNK plus 35 untuk Provinsi Jawa Barat teman-teman ya, serta Jawa Timur, dan Perkumpulan Honorer Kategori 2 Indonesia PHK 21 Korwil Jawa Tengah itu dilaksanakan di Gedung Nusantara 1 Senayan Jakarta Selasa teman-teman ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa saya berharap kita bisa putuskan di dalam rapat komisi nantinya untuk bisa menyampaikan permintaan penundaan proses seleksi ini sampai formulasinya benar-benar sesuai antara kebutuhan, keinginan para guru honorer dan kekuatan keuangan. Jadi di sini maksudnya dari formulasian tadi yang dibahas oleh Ibu Agustina, yaitu mungkin ya kalau admin pribadi mengartikan ini ada semacam keseimbangan antara kebutuhan dengan antara kebutuhan kemudian keinginan para guru dan kekuatan keuangan. Jadi dari pemerintah dan dari guru honorer itu sendiri. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini Agustina menyebutkan bahwa salah satu aspek yang masih menjadi persoalan itu adalah terkait dana. Pasalnya dana alokasi umum DAU APBN untuk pengadaan 1 juta guru pada tahun 2021 yang sebesar 9,4 triliun jika dihitung dalam 12 bulan, seorang guru hanya mendapatkan gaji 1,6 juta per bulan, seperti itu ya. Nah, jadi ini yang coba diutarakan tadi oleh Ibu Agustina di RDPU Komisi 10 DPR bahwa
dana untuk pengadaan 1 juta guru itu sebesar 99,4 triliun. Nah, jika dihitung dalam 12 bulan, maka seorang guru ini hanya mendapatkan gaji 1,6 juta per bulan. Mungkin ini persoalannya adalah jika 1 juta guru, teman-teman. Tapi kan persoalannya di sini untuk sampai saat ini kan belum cukup 1 juta guru juga yang diterima, seperti itu ya. Oke. Nah, di sini beliau pun mempertanyakan sikap pemerintah yang menganggarkan 9,4 triliun tetapi untuk angka 1 juta. Sementara di dalam peraturan pendapatan minimal 2,4 juta ya. Jadi kalau kita lihat untuk gaji pokok P3 kan sekitar 2,9 ya. 2,4 sampai 2,9 juta untuk pendapatan ya. Jadi dan di sini ada memang yang dalam peraturan pemerintah tentang peraturan pendapatan minimal ya. Jadi ada PPM peraturan pendapatan minimal itu sebesar 2,4 juta rupiah ya, seperti itu. Nah, di sini katakan memang agak membingungkan yang membuat teman-teman kabupaten kota, DPRD kabupaten kota maupun kepala daerah merasa was-was. Agustina menilai hal itu kemudian membuat kuota P3K yang disampaikan oleh kabupaten kota kepada pemerintah hanya sedikit, sebab pemerintah kabupaten kota maupun provinsi tidak mau di kemudian hari penerimaan P3K membebani keuangan daerah karena tidak ada kepastian mengenai BN, seperti itu teman-teman ya. Jadi mungkin ini adalah menjadi salah satu penyebab utama sehingga kuota untuk 1 juta guru di tahap pertama ini jauh dari harapan, karena memang Pemda ataupun Pemkap itu atau Pemprov itu sangat jarang mengajukan formasi, sangat sedikit mengajukan formasi. Mungkin inilah persoalannya, persoalan keuangan ya. Karena istilahnya mungkin ada rasa was-was ya untuk kedepannya, seperti itu. Tapi mudah-mudahan saja ini bisa terselesaikan, karena kita ketahui bersama bahwa untuk gaji P3K kan itu dari APBN, itu dari pusat ya, bukan dibebani kepada Pemda, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Jadi memang ruwet, kemudian ketika disampaikan bahwa kuota formasi itu tidak sesuai dengan kebutuhan, itu kembali lagi ke harapan bahwa berapapun jumlah yang diusulkan kabupaten kota nantinya itu dapat dibiayai sendiri dengan kekuatan keuangan yang ada di kabupaten kota tanpa mengharapkan dari bantuan APBN. Imbu politisi fraksi PDI Perjuangan ini, legislator Dapil Jawa Tengah 4 itu menambahkan dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi hak pendidikan adalah 20% dari belanja APBN ya. Jadi memang dalam amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menjadi hak pendidikan itu adalah 20% dari belanja APBN. Seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini jika berdasarkan alokasi itu, maka anggaran 2021 sebesar 510 triliun masih cukup jika hanya membayar gaji honorer, seperti itu ya. Nah, kemudian tetapi itu harus bersifat tetap dan harus memberikan kenyamanan bagi kabupaten dan kota provinsi bahwa pada tahun berikutnya guru yang diangkat melalui seleksi nasional ini terbayar gaji tunjangan dan kesejahteraannya. Anggota Komisi 10 DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi juga sepakat untuk menunda proses tes P3K tahap 2 ini. Tunggu dalam konteks tujuan. Nah, di sinilah intinya teman-teman ya. Tunggu dalam konteks tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dan adil sebagaimana yang diharapkan para guru honorer ya. Tugas Muhammad Nur Purnamasidi, seperti itu teman-teman ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Formula yang seharusnya sesuai dengan keuangan, kemudian keinginan dan kebutuhan untuk guru honorer di seleksi P3K ini. Jadi itu yang coba diutarakan oleh Komisi 10 DPR RI, seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.